guys, pada kesempatan kali ini, Minci akan merangkum film berjudul A Beautiful Curse. Film yang sangat anti-mainstream ini mengisahkan tentang fenomena aneh yang melanda sebuah kota. Oke lah, sebelum lanjut ke ceritanya, Minci ingatkan jika kalian suka sama channel ini, langsung aja di-subscribe ya guys, biar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya. Film dibuka dengan memperlihatkan suasana yang begitu sunyi dan sepi. Tidak ada tanda kehidupan satupun. Di setiap rumah terpasang garis polisi yang tidak diketahui penyebabnya. Seorang reporter bernama Samuel dikirim ke kota itu untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Samuel yang seorang reporter memotret apa saja yang ia lihat di sana. Kota itu bagaikan kota mati bagi Samuel. Tidak ada tanda kehidupan satupun. Semua hiruk-pikuk di kota itu mati total. Yang ada hanya kesunyian. Dari beberapa informasi yang Samuel ketahui, kota tersebut mengalami fenomena aneh, yaitu tidur massal. Semua orang tertidur secara serentak, dengan waktu yang cukup lama dan tanpa bisa dibangunkan. Hal itu bisa dilihat dengan banyaknya para warga yang mampu tertidur di mana saja. Di dalam bis, Samuel mengetahui bahwa mereka yang tertidur dipasangkan tag khusus di lengannya, yang mana tag itu berisi informasi seperti nama, tanggal lahir, dan tanggal tertidur. Dalam fenomena aneh ini, hanya binatang yang tidak terjangkit fenomena tidur massal. Hal itu bisa dilihat dari ikan yang Samuel temukan di dalam bis. Mengetahui semua orang tertidur, Samuel membawa ikan itu. Sebab hanya ikan itu yang dapat Samuel ajak komunikasi. Malam yang semakin larut membuat Samuel memasuki sebuah rumah. Dalam hal ini, Samuel bebas masuk kemana saja yang ia inginkan. Sebab tidak akan ada orang yang melarangnya. Setelah meletakkan ikan ke dalam toples, Samuel melihat seorang wanita yang sedang tertidur. Dari tag yang berada di lengannya, Samuel jadi tahu bahwa wanita tersebut bernama Stella. Dan ia sudah tertidur selama 5 bulan. Hal itu tentu saja membuat Samuel bebas melakukan apa saja di rumah itu. Saat hari berganti, Samuel sudah merasa kesepian. Tidak ada satu orang pun yang bisa diajak komunikasi. Di sepanjang jalan yang Samuel lewati, ia melihat banyak sekali orang yang tertidur di mana saja. Dalam benaknya, Samuel sangat berharap agar mereka semua segera terbangun dari tidurnya. Di dalam gereja, Samuel melihat semua jemaatnya terduduk sambil tertidur. Dengan segera, Samuel memotret fenomena yang ia anggap sangat unik. Keheningan yang terjadi membuat pikirannya menjadi sangat tenang. Keleluasan yang ia miliki membuat Samuel seringkali memasuki tempat yang ia temukan. Hal itu semata demi menemukan hal unik yang bisa ia potret. Kehampaan dan kesunyian membuat Samuel mulai merasa bosan. Mulutnya terasa kering karena tidak ada satu manusia pun yang bisa diajak bicara. Setiap harinya, Samuel hanya berkeliling dan memasuki setiap rumah. Sampai di suatu malam, Samuel dikejutkan oleh sorot lampu mobil dari kejauhan. Dari dalam mobil itu keluar beberapa petugas medis yang memasuki setiap rumah. Belum diketahui pasti apa yang sebenarnya mereka lakukan. Satu hal yang Samuel yakini bahwasannya fenomena aneh ini masih dalam pantauan medis. 1 bulan berlalu Samuel berada di sana. Rasa hampa dan kesepian mulai membuatnya merasa sangat bosan. Rasanya ingin sekali Samuel segera pergi dari kota itu. Namun sialnya, laut yang akan ia seberangi untuk pulang tiba-tiba mengering begitu saja. Dengan sangat terpaksa, Samuel kembali ke rumah Stella. Demi bertahan hidup yang cukup lama, Samuel mulai berbelanja kebutuhannya ke supermarket. Tak lama, ia kembali melihat petugas medis yang kembali datang.
Dengan terpaksa, Samuel berpura-pura tidur agar tidak diketahui. Setelah para petugas medis itu pergi, barulah Samuel bebas melakukan apa saja. Dan saat hendak membayar, Samuel yang dasarnya pria baik hati dan tidak sombong, tetap meninggalkan uang untuk membayar belanjaannya. Padahal, jika ia mau, Samuel bebas mengambil apa saja yang ia inginkan, tanpa harus membayar sepeser pun. Setibanya di rumah Stella, lagi-lagi Samuel dikejutkan dengan kedatangan petugas medis. Karena tak ingin ketahuan, Samuel berusaha bersembunyi. Para petugas medis itu memeriksa kondisi di dalam rumah. Mereka mulai mencurigai bahwa ada seseorang yang menyelinap masuk. Tim medis mulai memeriksa tubuh Stella. Dan setelah selesai, mereka pergi begitu saja. Belum diketahui pasti apa sebenarnya tujuan dari pemeriksaan itu. Samuel yang udah sangat jenuh sengaja mengambil mobil yang sedang terparkir. Dengan mobil itu, Samuel menuju ke pinggir laut. Dalam benaknya, Samuel sangat ingin pulang. Tapi mau bagaimana lagi, air laut masih saja surut. Hari terus berlalu. Kesunyian yang terus menemani membuat Samuel mulai berhalusinasi. Ia mulai membayangkan seolah sedang dinner bersama Stella. Sudah 2 bulan berlalu Samuel berada di sana. Ia terus menjalani hidupnya dengan penuh kehampaan. Di titik ini, Samuel hanya berharap agar Stella segera terbangun dari tidur panjangnya. Kini rumah Stella telah kehabisan air, sehingga membuat Samuel harus berkeliling mencari keberadaan air. Tapi sialnya, air di kota itu sudah mulai mengering. Samuel yang sangat kehausan mulai mulung botol bekas yang terdapat setetes air. Samuel yang hanya menemukan air tanaman dengan sangat terpaksa meminum air itu. Rasa haus yang kian menyiksa membuatnya sangat ingin pulang dan pergi dari kota ini. Kini 3 bulan berlalu Samuel terjebak di kota mati itu. Kali ini Samuel sudah mulai pasrah dengan hidupnya. Samuel mulai merasa kantuk yang cukup berat. Dan sepertinya Samuel sudah mulai terjangkit fenomena aneh itu. Samuel yang merasa akan tertidur mulai menulis sepucuk surat untuk Stella. Saat keesokan harinya, keajaiban mulai terjadi pada Stella. Stella perlahan mulai terbangun dari tidur panjangnya. Tapi anehnya, Stella yang baru saja terbangun tidak merasakan krisis air seperti yang dialami Samuel sebelumnya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, di titik ini Stella merasa seperti baru tertidur selama 8 jam, layaknya orang normal. Yang padahal sebenarnya Stella telah tertidur selama 9 bulan lamanya. Stella yang melihat pria asing tertidur di rumahnya sangat terkejut. Ia kebingungan apa yang sebenarnya telah Samuel lakukan di rumahnya. Saat membaca surat dan mendengar suara rekaman dari Samuel, barulah Stella mengerti atas apa yang terjadi pada dirinya. Kini Simpun beralih ke 8 bulan setelahnya, di mana kala itu Stella melihat Samuel yang telah terbangun dari tidur panjangnya. Dan sepertinya fenomena tidur masal itu telah berakhir. Hal itu bisa dilihat dari para warga yang mulai terbangun dari tidur panjangnya. Dan akhirnya film pun berakhir. Oke guys, sebetulnya tidak diketahui penyebab dari fenomena aneh itu. Dan menurut logika Mince, kenapa mereka pada akhirnya terbangun? Mungkin saja tim medis telah menemukan obat untuk warga yang tertidur. Karena tadi di awal ada tim medis yang selalu memeriksa kondisi Stella. Yang bisa jadi Stella telah dijadikan objek percobaan yang akhirnya berhasil. Sebetulnya film ini cukup aneh, yang mana Minci sendiri menonton film ini terbawa hanyut dalam kesunyian. Dan yang paling penting, pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini adalah sejatinya manusia adalah makhluk sosial.